sebetulnya banyak kekhawatiran, tapi seorang dalang akan lebih pandai membawakan suatu lakon baik itu klasik maupun modern. Sudah zamannya era digital itu harus mampu untuk meningkatkan dari mutu dari pedalangan. Halo pemirsa Radar Blitar TV, kembali lagi dengan Adit. Dan kali ini kita di Radar Blitar kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa di momen yang istimewa juga, yaitu hari peringatan Wayang Nasional gitu Pak. Ya. Sekarang saya sudah dengan Bapak Waras Sugiarto. Bapak Waras Sugiarto, Ketua Pepadi Kota Blitar. Boleh tepuk tangan untuk Pak Waras. Terima kasih. Nah, Pak Waras ini selain halnya seorang staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar, beliau juga menjadi seorang ketua Persatuan Dalang di Kota Blitar. Nah, rasanya memang akan sangat tepat di momen yang identik dengan wayang ini kita kulik-kulik lebih jauh dari beliau terkait pewayangan. Nah, mungkin untuk membuka obrolan yang pertama, Pak. Secara umum kita tahu bahwa masa kini itu masa yang lebih erat dengan kaitannya digitalisasi. Bagaimana cara kita atau para pelaku wayang maupun dalang bertahan di dalam sumpeknya era digitalisasi ini, Pak? Ya, di dalam pedalangan pada saat ini sudah zamannya era digital itu harus mampu untuk meningkatkan dari mutu dari pedalangan. Jadi sarana untuk meningkatkan promosi kemampuan itu tidak lepas dengan IT. Makanya dalang tidak bisa berjalan sendiri kalau keterbelakangan ilmu, tidak ada IT, maka tidak dikenal di kalangan masyarakat, terutama pecinta wayang. Ya. Makanya banyak dalang-dalang sekarang itu yang membuka channel YouTube. Jadi justru modernisasi wayangnya di sana, Pak, ya? Di situ ya. Nah, dari audiens sendiri, dari yang artinya yang mau mengadakan gelaran, yang nanggap itu sebelum menghubungi dalang itu lewat channel-channel itu dikenal ya. Dalang ini dilihat, dalang ini dilihat. Kemudian akan dikenal dengan YouTube itu, bahkan bisa memilih dalang mana yang baik dan mana yang kurang. Baik, berarti seorang dalang itu juga harus melek teknologi, Pak, ya? Walaupun apa yang kita sajikan itu sangat-sangat berbau tradisional, berbau sangat kebudayaan, bahkan ada mistisnya juga mungkin. Tapi itu tidak bisa menjadikan kita sebagai dalang untuk menutup diri dari modernisasi, begitu, Pak? Ya, begitu. Ya. Baik. Yang selanjutnya, Pak, apakah jenengan merasa antusiasme masyarakat secara umum terhadap wayang ini masih cukup tinggi? Iya. Menurut perkembangan teknologi dan secara umum itu masyarakat sangat-sangat antusias. Jadi gelaran wayang itu dengan bumbu-bumbu bintang tamu itu akan membuat masyarakat lebih antusias. Dengan yang pakem dan yang modern. Itu kalangan muda lebih menyenangi yang modern. Yang modern yang banyak variasi-variasi. Iya, kemudian dengan adanya bintang tamu, disertai lighting yang bagus gitu. Baik. Begini, kalau misal kita menyajikan cerita pewayangan yang tidak pakem itu, apakah ada kekhawatiran itu akan merusak esensi dari cerita yang kita bawakan? Itu ada kekhawatiran kayak gitu juga nggak, Pak? Sebetulnya banyak kekhawatiran, tapi seorang dalang akan lebih pandai membawakan suatu lakon baik itu klasik maupun modern. Jadi memang saat sekarang ini yang sedikit ngebal dari pakem itu malah justru laris. Karena modernisasi tadi. Ya karena memang tuntutan zaman. Nah, gitu. Baik. Seberapa penting, Pak, peran dalang dalam hal ini untuk menjaga denyut pewayangan entah secara lokal maupun nasional? Ya, komponen wayang utama adalah dalang. Selain audien, penonton, juga pemerintah yang melegalitaskan seorang dalang lewat
pepadi itu. Jadi sangat-sangat pokok atau sangat-sangat utama ya. Jadi seorang dalang itu akan membawa suasana di dalam pewayangan. Sehingga tertarik tidaknya penonton itu dari dalang. Itu terjadi ketika gelaran dimulai. Bahkan dalang itu merupakan suatu pemegang jagat. Jagatnya adalah ketika gelaran pakliran itu, jagatnya adalah kelir. Itu jagat. Kemudian membawakan tokoh-tokoh yang ada di pewayangan itu. Kemudian itu dikeluarkan, kalau sudah karakter per tokoh bisa menjiwai, akan sangat menarik. Itulah dalang yang paling berperan. Karena saya sebagai yang awam itu melihat dalang itu kan harus menghafal betul, harus tahu betul karakter satu tokoh dengan yang lainnya. Itu baru satu kelompok, nanti belum ada kelompok tertentu yang lain, kayak gitu Pak ya. Belum lagi itu nanti akan dibungkus dengan satu lakon. Ya itu kan butuh kecerdasan dalam hal ini Pak ya. Betul. Lalu apakah jenengan merasa bahwa pemuda ini di masa kini banyak yang meninggalkan wayang-wayang ini juga Pak? Atau mereka masih cukup antusias? Iya, begini ya. Memang pengenalan wayang itu kalau sudah dimulai dari kecil, dari anak-anak itu akan berkembang lebih tertarik ketika menjelang dewasa. Tapi kalau dari kecil tidak mengenal wayang, ya ditinggalkan. Tidak pernah melihat bahasanya kan bahasa lain, ya dengan sastra yang tinggi, itulah yang tidak dimengerti anak yang tidak mengenal wayang. Tapi keuntungannya ada bintang tamu. Pelawak atau mungkin penyanyi biduan itu akan lebih menarik. Ya, walaupun tidak mengerti wayang, tapi ketika habis waktunya pentas biduan pelawaknya, ya penonton bisa habis. Jadi memang kalau wayang itu generasi muda ini pengenalan dari anak-anak. Baik. Kebetulan Pak, saya sedikit cerita juga. Pak D saya itu kan juga seorang dalang di kampung saya dulu. Nah itu dari kecil saya juga banyak melihat dia bikin sendiri wayang kulitnya itu. Dari kecil melihat dia itu banyak kayak main-mainin wayang. Nah dari situ saya mulai banyak tahu bahwa wayang itu kan masing-masing punya jiwanya, punya karakternya sendiri. Nah itu ternyata juga diadaptasi dari nilai-nilai kehidupan kita secara sosial gitu Pak ya. Apa pentingnya wayang dalam berkehidupan secara sosial menurut Pak Waras? Ya, ini suatu suri toladan dari masing-masing tokoh wayang dengan karakternya. Suatu misal dalam kehidupan sehari-hari itu ada jiwa seperti jiwanya Arjuna dengan orang diam, tapi dengan perempuan seperti itu. Kemudian Gatotkaca dengan satrianya, kemudian Kresna dengan kewibawaannya itu akan lebih gimana ya? Kalau dibawakan karakter-karakter itu harus menjiwai. Ya, harus menjiwai tiap-tiap tokoh wayang oleh dalang. Baik. Karena wayang itu juga bagian dari kehidupan khususnya masyarakat Jawa. Jadi di lingkungan itu misalnya suatu kampung itu ada yang dicap kampung situ anak sengkunine. Nah, itu gitu. Ya, itu loh Gatotkaca nih kampung ini lah orang yang kemudian hal-hal seperti itu akan muncul ketika orang-orang itu mengenal wayang. Di kampung itu ya. Istilah itu tadi kan muncul, entah itu Gatotkaca, Sengkuni itu kan muncul dari kedekatan masyarakat Jawa dengan wayang, Mbak ya. Dari situ mereka tahu tokoh yang seperti ini wataknya seperti ini. Tokoh ini wataknya seperti ini. Baik. Yang nggak kalah penting juga dari seorang dalang itu kan harus bisa mengelaborasi atau memaknai satu kejadian atau momen tertentu. Menurut Pak Waras, bagaimana jenengan memaknai peringatan Hari Wayang Nasional ini? Ya, sebetulnya makna dari Hari Wayang Nasional perlu diketahui bahwa dari wayang itu sudah diakui dunia. Sudah terdaftar di UNESCO. Ya, sudah. Jadi sebetulnya momen yang tepat untuk membangkitkan wayang itu ketika Hari Wayang ini.
ya tinggal kepedulian, Oke. kepedulian dari berbagai pihak, terutama yang membiayai, karena gelaran wayang itu Biaya biayanya besar. mahal ya, mulai dari apa itu pradonggo, kemudian kelengkapan, kelir, wayangnya, gamelan, kemudian Iya. sinden, itu banyak sekali biayanya. Sebetulnya momennya itu tepat untuk membangkitkan wayang melalui Hari Wayang Dunia ini. Baik, baik. Bicara tentang membangkitkan, apa langkah yang paling tepat yang harusnya diambil oleh berbagai elemen, entah itu pemerintah, entah itu masyarakat secara umum maupun para pegiat seni di wilayah Blitar khususnya. Ya, ini ketika pemerintah itu melalui Pepadi itu mengadakan pagelaran rutin periodik. Jadi dengan biaya dari pemerintah. Ada support dari pemerintah. Ada ya. Itu 2 bulan sekali tampil. Kemudian kalau dari masyarakat ya sinanggap, karena pedalangan itu kalau bagus pedalang ketika latihan bagus, tapi renek sinanggap ya. Nah, dan dalang itu dengan seringnya tampil itu juga karena sekarang zaman digital ada rekaman, bisa belajar. Oke. Bisa belajar kekurangannya gimana gitu. Jadi sinaunya seperti itu, sering tampil itu lebih baik karena dengan sinaunya apa Dalang. gelaran itu akan membuat dalang tampil lebih bagus. Lebih terasa berarti Iya, Pak ya. iya. Baik, baik. Nggih. Poin terakhirnya mungkin Pak Waras, apa yang ingin Anda pesankan kepada generasi muda yang notabene hari-hari ini lebih cenderung dengan dunia mereka yang sumpek di dunia digital, tapi di sisi lain mereka juga perlu belajar banyak hal dari wayang, karena sebagai masyarakat Jawa notabene kita tidak akan pernah lepas dari wayang sebelumnya. Ya, gini ya. Kalau di Jawa ini, Jawa terutama di Jawa yang benar-benar Jawa nih, itu seni wayang kan ikut dilestarikan. Betul. Ya. Jadi ya sekolah itu ada sekolah pedalangan, kemudian dikenalkan tokoh-tokoh wayang, sehingga anak didik mengenal, Gatotkaca anak iki, Satrio Pringgondani, kemudian akan mengenal karakter-karakter wayang sehingga menarik anak itu. Ketika ditampilkan ke Gatotkaca kayak nah itu akan membuat lebih bagus. Kemudian sering diadakan pentas, ya, sehingga anak bisa tertarik. Baik. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya dunia pewayangan itu belumlah redup atau belumlah bisa dikatakan gelap selama masih ada sosok-sosok yang peduli dengan wayang, khususnya para pemuda itu sendiri, Pak ya. Dari situ mungkin kita bisa ikut menyumbangkan ide untuk tetap melestarikan wayang melalui tayangan seperti ini. Kita juga ingin agar dunia pewayangan entah secara nasional maupun lokal di Blitar tetap hidup begitu, Pak. Ya, gini ya. Pewayangan itu sekarang itu berjalan regenerasi. Ketika generasi muda itu muncul, itu yang masuk di bagian pengrawit itu akan lebih bagus dengan kemampuan keterampilan yang alumni dari ISI Solo itu banyak yang sekarang itu sudah masuk ke pengrawit dalang sekarang. Sehingga kalau diberi garapan yang dalam artian bukan klasik, yang garapan modern itu lebih bagus. Ini pengrawit muda itu sekarang sudah banyak sekali. Kemudian muncul lagi dalang-dalang muda. Dalang itu ngenger, sekolah di Solo. Ya, tapi di sana juga ada dalang yang terkenal orang Blitar, kemudian masuk ke situ. Nah, akhirnya kembali ke Blitar itu sudah bagus pentasnya. Ketika membawakan, ya itu generasi muda ini terus berjalan regenerasi. Artinya kami yakin tidak akan punah dan tidak akan hilang. Tapi kalau dari kita itu melupakan atau mungkin lengah, bisa hilang. Ya. Wayang itu tidak akan punah dan tidak akan semuanya. hilang. Jadi dari pedalangan itu kan ada pengrawit, kemudian Suarawati Pesinden itu, kemudian yang lain-lain seperti
apa itu paklirannya itu kalau semuanya tidak ada yang regenerasi akan punah. Baik, baik, baik. Nggih. Wayang tidak akan punah selama kita tidak lengah, Ya, gitu, Pak, ya, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Waras sudah membersamai kami dan juga memberikan apa ya ilmu-ilmu yang sangat mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut nanti tentang pewayangan di Indonesia dan khususnya di Blitar. Itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Waras Sugiarto, Ketua Pepadi Kota Blitar. Dari sini kita tahu bahwa wayang itu masih hidup, wayang itu masih punya nyawanya, tinggal bagaimana dari kita untuk tetap melestarikannya. Terima kasih banyak, Radio Blitar TV, kami undur diri.